secara online. Teja Betani Burungan selalu menemani setiap minggu pagi Anda melalui YouTube, Facebook, serta Instagram. Bagi para jemaat yang memerlukan pelayanan khusus, bisa menghubungi nomor sekretariat gereja yang terdapat dalam warta. Terima kasih, selamat hari Minggu. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu sekarang. Sejahtera kita pagi hari ini. Shalom. Apa kabarnya? Jemaat Tuhan dimanapun berada, mari kita bersatu hati kita memulai ibadah kita pagi hari ini. Bapak yang baik, kami bersyukur dan terima kasih buat segala kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih di bulan Januari Tuhan pelihara kami dengan sungguh luar biasa Tuhan. Kami menikmati segala berkat-berkat-Mu Tuhan. Sehingga di minggu yang ketiga ini Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau masih tetap menjaga kami, menyertai kami dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memulai ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Kami mau datang dengan bawa ucapan syukur dan pujian sebagai hari di hadapan Tuhan. Kami siap memuji Engkau Tuhan pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus, umat yang percaya dimanapun berada, kita bersama berkata, amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Karena kasih setiamu nyata bagi kita, bagi umatmu dimanapun berada. Haleluya. Mari sama-sama aku katakan, kasih setiamu nyata bagiku, iman dan cinta setia bagiku. Sekarang sanggup katakan wanda dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dinikmati, tanpa alasanku untuk merendahkan. Aku diberkati, aku dinikmati, tanpa sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagi umatmu dimana. Siapa sama kasih setiamu nyata bagiku, iman dan cinta setia bagiku. Sekarang sanggup lepaskan bangga dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dinikmati, tanpa alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dinikmati, tanpa sempurna anugerah Tuhan bagiku. Lebih lagi aku diberkati, aku dinikmati, tanpa alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dinikmati, tanpa sempurna. Sekali lagi dengan iman, aku diberkati, aku diberkati, aku dinikmati, tanpa alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dinikmati, tanpa sempurna anugerah Tuhan bagiku. Anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Mari kita masuk hadirat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami masuk dalam hadirat Tuhan. Kami bawa korban syukur pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami boleh menikmati segala kebaikan Tuhan.
benteng hidupku sekali pun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut sebab Kau besertaku. Bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu
bersyukur pagi hari ini kami boleh ada semua karena kasih Tuhan. Kami mau datang dalam hadirat-Mu untuk berdiam Tuhan, mendengarkan sabda-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih berkasih dan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar sabda-Mu yang menguatkan umat-Mu dimanapun berada. Kami mau siapkan hati kami, pikiran kami. Haleluya. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau menolongku, Kau setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Katakan ku percaya, aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Biarlah pujian sebagai doa kita kepada Tuhan. Mari angkat pujian dengan kata saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat kami jatuh, Kau topang tanganku. Bahkan aku percaya Kau menolongku, ya setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapan. Dari awal lebih lagi katakan saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Haleluya. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kaulah penolong kami. Kau menolongku, ya setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Yes Tuhan. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua. Lebih lagi dengan iman katakan percaya. Saudara hambanya Pak Sunario Jaya. Di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar, lebih dari semua. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Dengan iman katakan kami percaya Tuhan. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua. Sekali lagi dengan iman kami percaya Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Kami percaya anugerah-Mu besar, lebih dari
kita lebih dari semua yang datang, lebih dari semua yang dapat diberikan. Dan kita bersembah. Makasih Bapa, makasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sungguh Tuhan, kami bukan hanya merasakan, tapi kami menikmati Tuhan kasih anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup. Terima kasih Bapa, buat hari yang indah ini kembali kami boleh beribadah. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami tahu kami ada sebagaimana ada semua ini karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah memasuki minggu yang ketiga Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Sekali lagi Tuhan, semua ini karena kasih anugerah-Mu. Kesempatan yang indah ini Tuhan, di mana kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu mendengarkan sebagian daripada renungan daripada firman-Mu. Kami pun bersyukur dan berterima kasih. Kami tidak mau sia-siakan kesempatan yang indah ini. Kami mohon urapan-Mu ya Roh Kudus. Kami mohon hikmat, pengertian dan kuasa yang datang daripada Engkau, agar supaya kami mampu menjadi pelaku dan menjadi saksi daripada kebenaran firman. Demikian juga urapi hamba-Mu Tuhan. Bela hamba-Mu, bela firman-Mu. Hamba-Mu pun berdoa, jangan ada kata-kata sia-sia keluar dari mulut lidah bibir. Dari semua apa yang hamba-Mu sampaikan semua berasal daripada Engkau Tuhan. Diurapi oleh Engkau sehingga kami yang mendengar, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang susah terhibur, yang terikat dilepaskan dalam nama Yesus. Yang belum menikmati berkat-Mu, kami percaya Tuhan, saat firman-Mu ditaburkan Tuhan, tingkap langit-Mu terbuka Tuhan, berkat-Mu tercurah atas umat-Mu, jemaat-Mu, atas kami semuanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk waktu, kesempatan yang indah ini. Berbicaralah, umat-Mu, jemaat-Mu, siap hamba-Mu, siap memberitakannya dengan urapan dan pembelaan daripada Allah Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami sambut kebenaran daripada firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan dalam persekutuan bersama kuasa Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom saudara kasih Tuhan. Puji Tuhan. Senang ya saudara bisa berjumpa kembali dengan saudara semua. Dipercaya hari ini
kita bisa bersama-sama kembali di dalam ibadah semuanya karena kasih anugerah Tuhan. Amin, saudara. Nah, kita melihat banyak saudara kasih Tuhan yang terjadi, bahkan beberapa hari yang lalu saudara kasih Tuhan, mana kurang lebih 60-70 orang saudara kasih Tuhan sudah tidak dapat lagi beribadah. Kalau hari ini kita bisa beribadah semuanya karena kasih anugerah Tuhan yang begitu luar biasa ada hidup kita. Amin, saudara. Jangan sia-siakan kesempatan yang indah ini. Puji Tuhan, saya percaya semua dalam keadaan yang baik. Amin. Semua dalam perlindungan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Yuk kita mau dengar sebentar firman Tuhan. Ya, saudara kasih Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Yesaya 42. Yesaya 42 dan saudara juga siapkan Efesus 5. Yesaya 42 ayat 20. Firman Tuhan berkata, engkau melihat banyak, tapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga, tapi tidak mendengar. Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Tapi nanti saya loncat dia, saudara Tuhan. Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Karena itu, ya, kita udah banyak melihat, udah banyak mendengar, tapi kita nggak pasang telinga kita. Kita nggak mendengar, saudara. Kita nggak memperhatikan, saudara kasih Tuhan. Karena itu firman Tuhan berkata dalam Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang alim. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Benar, saudara? Hari-hari ini jahat, saudara kasih Tuhan. Perhatikan, saudara, dengan seksama bagaimana kita hidup. Kita udah banyak lihat, udah banyak dengar, tapi kita nggak mau perhatikan, kita nggak mau mendengar, saudara kasih Tuhan. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Pergunakan, saudara. Jangan buat gosip, jangan buat hal-hal yang menilai seseorang, ya, saudara kasih Tuhan. Jangan, saudara kasih Tuhan. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh. Maksud bodoh di sini sebetulnya bukan bodoh, tapi kanak-kanak, saudara kasih Tuhan. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, hari-hari ini jahat, saudara kasih Tuhan. Sebab itu kita diminta supaya memperhatikan, saudara, supaya kita mengerti, saudara, apa itu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita loncat ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin, saudara. Ucap syukur, saudara kasih Tuhan. Kita kalau ada sebagaimana ada hari-hari ini, kita patut hanya ucapan syukur, saudara kasih Tuhan. Karena hari-hari ini jahat, saudara kasih Tuhan. Beberapa hari yang lalu kan kita juga melihat, mungkin saudara juga dikasih WA, saudara, seorang hamba Tuhan, seorang guru, ya, seorang yang kita patut hormati, saudara, ya, saudara kasih Tuhan, sedang berkhotbah, itu jatuh, terus 2 hari kembali, saudara kasih Tuhan. Nah, ini kita harus hati-hati, saudara, lebih banyak mengucap syukur kepada Tuhan. Amin, saudara. Amin. Berbahagialah siapa yang mendengar, merenungkan, menyimak, serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita kasih satu ilustrasi dulu, saudara. Ada seekor siput yang selalu memandang sinis, yang selalu memandang bermusuhan, saudara, terhadap katak.
saudara kasih Tuhan. Setiap kali dia berjumpa, saudara, Siput ini selalu menampakkan wajah yang tidak bersahabat, selalu menampakkan wajah yang sinis begitu, saudara kasih Tuhan, kepada Katak. Setiap kali dia berjumpa, saudara, Siput ini, saudara, pokoknya setiap ketemu buang muka, atau dibuang kemana, pokoknya dia buang muka, saudara kasih Tuhan, ya. Sehingga satu kesempatan Katak ini bertanya, Bang Siput, dia panggil abang, saudara, dia masih hormati, saudara. Bang Siput, saudara kasih Tuhan, ya, aku mau nanya nih, apa kira-kira aku sudah melakukan kesalahan? Kok sepertinya Bang Siput begitu melihat aku benci benar, ya, sepertinya benci kepada aku, enggak bersahabat kepada aku. Kata si Katak nih, dia nanya sama si Abang Siput nih, saudara. Bukan Bang Rudi, Bang Siput nih, ya. Siput menjawab, oh iya, kamu kau Katak enak, punya kaki 4 dan bisa lompat ke sana kemari. Sedangkan saya ini harus bawa cangkang yang berat dan merangkak di tanah. Jadi saya sedih dan saya jadi iri sama kamu, kata Siput nih, saudara kasih Tuhan. Katak menjawab, Bang, setiap kehidupan itu memiliki penderitaannya masing-masing. Kamu kan coba melihat kegembiraan saya, tapi kamu kan gak lihat penderitaan kami kaum Katak ini. Dan tiba-tiba ada seekor burung elang yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat, saudara, memasukkan badannya ke dalam cangkangnya, ke dalam sarangnya, saudara. Sedangkan Katak dimangsa oleh elang itu. Siput terharu, saudara, dan sadar. Ternyata cangkang yang dimilikinya, dikenakannya bukan merupakan beban, tapi itu adalah kelebihannya. Amin, saudara. Amin. Ya, sebab itu jangan, saudara, kita cuma banyak melihat, ya, banyak melihat tapi nggak memandang, saudara. Kita banyak dengar tapi nggak ngerti. Tuh, ini saudara, kita nggak dengerin ini, saudara kasih Tuhan. Jadi timbulnya iri hati, saudara kasih Tuhan. Saudara, apa yang menjadi perhatian kita, saudara, memang sangat ditentukan cara pandang kita. Maka kita memandang, melihat banyak hal, tapi apa yang kita perhatikan itu ditentukan oleh cara pandang kita. Dan masalahnya, saudara, cara pandang kita seringkali tidak bisa objektif. Seringkali, saudara, seringkali begitu kita memandang, yang kita lihat cuma kekurangannya. Kita melihat kesalahannya, saudara kasih Tuhan. Cara pandang kita itu nggak bisa objektif. Contohnya, apa yang terjadi pada Saul? Coba saudara bayangkan, bagaimana bisa raja yang punya kekuasaan absolut iri pada bawahannya? Tahu itu kan bawahannya, itu jauh, saudara, jenjangnya itu sangat jauh. Ini Saul raja, Daud itu prajurit, saudara. Waduh, prajurit balok 1 mau sampai jadi panglima itu, ya saudara, jenjangnya itu jauh. Tapi si raja Saul ini iri hati sama Daud. Cuma karena dalam satu kesempatan Daud ini berprestasi, saudara, si rajanya iri.
Bagaimana yang terjadi dengan anak sulung dalam perumpamaan anak yang hilang? Anak sulung ini saudara yang hidupnya begitu nyaman, dekat sama bapaknya, ada di rumah bapaknya, saudara kasih Tuhan. Dia iri dengan adiknya, saudara kasih Tuhan, yang baru kembali dari hidup yang terlunta-lunta. Coba bayangkan. Tapi itulah yang terjadi ketika kita melihat sesuatu hanya berdasarkan cara pandang kita. Karena cara pandang kita itu nggak objektif. Ada satu gunung yang terkenal, saudara. Saya belum pernah ke sana karena belum ada kesempatan, saudara, ya, ke sana. Yang pertama, ya tiketnya terlalu mahal, saudara, ke situ. Pondus National Memorial itu merupakan gunung batu yang diukir menjadi wajah mantan Presiden Amerika, yaitu George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt, Abraham Lincoln. Pahatan di Gunung Rushmore ini, saudara, dilakukan oleh Goodson Barlow dengan anaknya dan menjadi sebuah karya megah dan sangat terkenal, saudara. Kehebatan Goodson Barlow adalah bagaimana dia melihat bongkahan gunung batu yang masih mentah, saudara si Tuhan, dan gak berbentuk ini, saudara, bisa menjadi wajah tokoh Amerika. Dalam istilah mereka, saudara, ya, para pematung ini disebut dengan hyperseeing, saudara, atau melihat jauh ke depan. Tuhan juga melakukan hal yang sama dalam hidup kita. Tuhan tidak hanya melihat bongkahan batu yang masih mentah, tapi Dia sudah bisa membayangkan hal terbaik yang akan terjadi dalam hidup kita. Amin, saudara. Tuhan sudah melihat, saudara kasih Tuhan. Tuhan tidak melihat Yusuf sebagai budak di Mesir, bukan. Tuhan tidak melihat Yusuf sebagai budak di Mesir, saudara. Tapi Tuhan melihat Yusuf sebagai penguasa di Mesir yang menyelamatkan bangsa Israel dari kelaparan. Amin, saudara. Tuhan lihat jauh ke depan. Tuhan tidak melihat Daud sebagai gembala sederhana, tapi Tuhan melihat Daud sebagai gembala atas seluruh Israel, saudara. Tuhan tidak melihat Petrus sebagai penjala ikan, saudara, tapi Tuhan melihat Petrus sebagai penjala manusia. Amin. Tuhan tidak melihat Saulus yang jahat dan kejam, tapi Tuhan melihat sebagai rasul yang sangat berani dan menggoncang dunia. Tuhan melihat jauh ke depan, saudara, jangan melihat sekarang. Rudi kuak di depan, jangan melihat itu, saudara kasih Tuhan. Tuhan tuh melihat di depan, saudara kasih Tuhan. Ya, kita nggak tahu siapa 5 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, ya, saudara kasih Tuhan. Kita nggak tahu. Saudara kasih Tuhan. Saudara, hari-hari ini mungkin banyak dari kita yang mengalami kesulitan yang silih berganti, saudara kasih Tuhan. Kesulitannya terus, saudara kasih Tuhan, silih berganti, mulai dari finansialnya, saudara, mulai dari fisiknya, pekerjaan, hubungan antara pasangan, antara orang tua dengan anak-anak, saudara, antara pimpinan, saudara kasih Tuhan. Ya, bencana pandemi ini, saudara, dan segala efeknya mengubah banyak aspek tatanan rancangan dalam hidup kita secara drastis. Ya, Pak, ya. Dengan adanya pandemi, semuanya berubah, saudara kasih Tuhan. Tatanan yang sudah kita atur demikian, saudara, rencana-rencana yang kita sudah atur berantakan semuanya, saudara kasih Tuhan.
Sehingga kita merasakan, saudara, beban begitu berat dan sepertinya Tuhan begitu jauh. Kita melihat, saudara, banyak saudara hamba-hamba Tuhan, saudara, dalam berita ini, saudara, selama pandemi ini, saudara. Beberapa orang-orang yang dulu dekat sama saya, setiap kali kita kalau pergi, saudara, ke Israel, saudara kasih Tuhan, selalu bersama-sama, saudara kasih Tuhan. Ya. Karena saya memang bahasa Inggris kurang begitu pasti, saudara kasih Tuhan. Setiap kali kalau ada pertanyaan-pertanyaan, saudara, rekan saya nih yang selalu menerangkan, ya, saudara kasih Tuhan. Kita bercerita, bercengkerama, saudara, satu kamar kita bersama-sama. Sekarang sudah, ya, semua sudah berlalu, saudara kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kita berasa beban begitu berat dan serasa Tuhan begitu jauh. Tetapi ini yang mau saya katakan, ingatkan kepada diri kita bahwa Tuhan selalu memiliki rancangan terbaik bagi kita. Amin, saudara. Yeremia 29 ayat 11 berkata apa, saudara? Rancangan Tuhan adalah hari depan yang penuh dengan pengharapan, saudara kasih Tuhan. Awal-awalnya, saudara, Ayub juga tidak mengerti rencana Tuhan dalam berbagai macam bencana, penderitaan yang terjadi di dalam hidupnya, saudara kasih Tuhan. Ayub pertama nggak ngerti, saudara kasih Tuhan. Dia masih ngotot, saudara, bahwa dia orang yang baik, nggak pernah berbuat ini, nggak pernah membuat ono yang menyakiti hati orang lain, saudara kasih Tuhan. Dia sendiri bingung, saudara kasih Tuhan. Ya. Saudara kasih Tuhan, awal-awalnya Ayub juga tidak mengerti, saudara. Nah, dia mengalami semua berbagai-bagai bencana, silih berganti. Baru anak yang satu, datang lagi anak yang dulu, silih berganti. Rumahnya habis dibakar, semua hartanya dijarah satu persatu, saudara. Ayub nggak mengerti, saudara. Dia nggak ngerti rencana Tuhan dalam berbagai macam bencana, penderitaan yang terjadi dalam hidupnya. Ayub hanya melihat bongkahan batu. Ayub hanya melihat cangkang, saudara, yang serasa membebani dia, saudara kasih Tuhan. Tapi dengan seiringnya waktu, Ayub mulai bisa melihat karya Tuhan dalam hidupnya. Dalam Ayub 42 ayat 2 dan seterusnya, Ayub berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin, saudara. Bahkan di ayat selanjutnya dikatakan apa, saudara? Hanya dari kata orang saja aku mengenal engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang kepada engkau. Amin, saudara. Awalnya Ayub kan nggak tahu, saudara. Nggak tahu sama sekali, saudara. Tuhan tahu semua tentang hidup kita. Bahkan juga akan menyatakan rencana yang indah dalam hidup kita. Amin, saudara. Amin. Jika kita memandang hidup dengan rasa syukur, semuanya akan menjadi jauh lebih indah dan lebih luar biasa. Setiap hari adalah hari yang baik. Setiap saat adalah saat yang indah. Berjalan, duduk, berbaring, bekerja, berjerih payah adalah kepuasan dan kebahagiaan hidup. Bukan hidup yang membuat kita jenuh, tapi dikarenakan nggak ada rasa syukur. Nggak ada rasa syukur, jadi semuanya jadi jelek dan menjenuhkan. Semakin kita bersyukur, semakin mudah hidup kita. Semakin kita bersyukur, saudara, semakin menghargai semua yang ada. Amin. Untuk istri yang mengatakan malam hari ini kita cuma makan mie instannya, itu artinya apa, saudara? Dia masih bersama kita, bukan dengan orang lain. Untuk suami yang hanya duduk santai nonton TV, itu artinya dia ada di rumah dan bukan di bar dan kafe dalam pelukan wanita lain, saudara kasih Tuhan. Untuk anak-anak yang ribut dan mengeluh,
banyak hal. Itu artinya anak-anak ada di rumah, dia nggak jadi anak jalanan. Amin, saudara. Amin. Untuk pakaian yang mulai kesempitan, ya, nih seperti ini, saudara, kesempitan. Udah dipindahin, saudara, kancingnya udah dipindahin, masih sempit juga. Ya, saudara kasih Tuhan. Untuk pakaian yang mulai kesempitan, itu artinya kita cukup makan. Amin, saudara. Cukup makan. Tuh kayak Petrus, kayak Ivan tuh yang mulai terus berkembang terus, saudara kasih Tuhan. Ya. Nah, ke depan, belakang berkembang semuanya. Kita bersyukur, saudara. Wah, kita cukup makan. Amin. Itu, saudara kasih Tuhan. Untuk bunyi alarm jam 4 pagi yang membangunkan kita, itu artinya kita masih bisa bangun. Itu artinya kita masih bisa hidup, saudara. Untuk setiap permasalahan yang kita hadapi, itu artinya Tuhan sedang menempa membentuk kita menjadi lebih baik. Amin, saudara. Roma 8 ayat 28 berkata apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turun bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia sesuai dengan rencananya. Amin, saudara. Rencana Tuhan indah buat kita. Nikmati kehidupan yang ada, nggak perlu dibanding-bandingkan dengan orang lain, saudara. Iri hati terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Berkat Tuhan itu nggak selalu berupa emas, ya saudara, nggak selalu berupa permata, saudara, atau uang yang banyak, saudara kasih Tuhan, rumah mewah, mobil mewah, saudara. Berkat sebenarnya adalah hati, jiwa yang tenang, karena dalam ketenangan dan kebahagiaan sangat mahal, dan kebahagiaan hidup akan dapat kita rasakan. Amin, saudara. Berkat Tuhan itu nggak mesti, waduh, emas permata, saudara, duit yang banyak itu baru berkat. Enggak, saudara kasih Tuhan. Kita bisa sampai di tempat ini, sampai nanti di pulang ke rumah, itu pun berkat Tuhan yang besar. Amin, saudara. Karena ketenangan dan kebahagiaan sangat mahal, dan kebahagiaan hidup akan dapat kita rasakan saat kita mau menyadari bahwa hidup kita adalah berkat terindah yang patut kita syukuri. Karena bukan kebahagiaan yang menjadikan kita bersyukur, tapi bersyukurlah yang menjadikan kita bahagia. Amin. Nah, ini saudara, masuk di minggu yang ketiga, saudara. Terus kita mau bersyukur. Ya, bukannya nggak boleh, saudara, untuk saudara melihat lebih banyak lagi, saudara. Bukan nggak boleh untuk saudara mendengar, memasang telinga saudara untuk mendengar lebih banyak lagi. Tapi biar sungguh-sungguh, saudara. Saudara banyak melihat, tapi juga memperhatikan. Saudara memasang telinga saudara, tapi saudara harus mendengarkan. Karena itu perhatikan, ya. Perhatikan bersama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bogal, saudara. Ucaplah syukur senantiasa, saudara, dalam segala sesuatu, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, saudara. Puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan, saya mau mengumumkan, memang sekarang masih tanggal 13 ya, saudara kasih Tuhan, masih minggu ketiga. Tapi saya mau sampaikan untuk Februari kita sudah mulai kembali dengan program kita yang sudah beberapa tahun kita lakukan, yaitu setiap hari Jumat kita ambil puasa. Untuk bulan ini ya saudara kita belum ya, karena ini masih suasana tahun baru, bulan yang baru. Mungkin saudara masih mau cicipi banyak makanan minuman yang saudara mau cicipi, saudara kasih Tuhan. Tapi nanti kita masuk bulan Februari, setiap hari Jumat kita mulai kembali untuk berpuasa. Amin, saudara. Ya, dimulai Februari, saudara kasih Tuhan. Kita mulai kembali ambil waktu untuk berpuasa. Karena hari-hari ini kita harus lebih banyak merendahkan diri kita untuk
kita mendengar suara Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Amin saudara, supaya kita bisa tetap eksis saudara. Puji Tuhan. Bersyukur padamu, Amin. Amin. sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Kamu bersama ini setiap dapatku. Mari kita berdoa terlebih dahulu, saudara kasih Tuhan. Kita terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, meteraikan firman-Mu dalam roh hati kami, sehingga kami boleh merenungkannya, kami boleh menyimaknya, dan kami pun boleh menjadi pelaku dan menjadi saksi daripada kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kalau Tuhan ajar kami untuk kami boleh melihat, boleh banyak memandang Tuhan, buat kami mengerti Tuhan. Kami boleh banyak memasang telinga kami boleh banyak mendengar. Ajar kami Tuhan, untuk kami benar-benar mendengar yang datang daripada Tuhan, sehingga kami tidak salah langkah kami Tuhan. Kami selalu bersyukur kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau memberikan jaminan hari depan yang penuh dengan pengharapan, bahkan rencana Tuhan begitu indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik. Hamba-Mu berdoa terus untuk umat-Mu, jemaat-Mu, dalam nama Yesus. Tuhan, kalau ada yang sakit Tuhan, kami bersama-sama pagi hari ini, khususnya hamba-Mu juga mengangkat tangan hamba-Mu, mengarahkan kepada umat-Mu jemaat yang sedang dalam kelemahan tubuh Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, tangan-Mu menjamah satu persatu Tuhan. Dalam nama Yesus, atas jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, satu persatu dipulihkan dalam nama Yesus, satu persatu. Khususnya juga buat Jimmy dan Leoni, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, makin hari makin dipulihkan. Buat anak pantau, dalam nama Yesus, dipulihkan Tuhan. Urat-urat saraf-sarafnya Tuhan, semua dipulihkan Tuhan. Buat anak kami Ratna, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, hari-hari ini Ratna sedang pemulihan dengan paru-parunya yang baru nih Tuhan.
Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, tangan Tuhan menjamah kedua bola mata daripada Ibu Suwarni dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kedua bola mata daripada Ibu Suwarni kembali dipulihkan, kembali berfungsi dengan baik Tuhan, dalam nama Yesus. Demikian juga tangan Tuhan menjamah pita suara daripada Mama Suryatin dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, tangan Tuhan menjamah. Makin hari makin disempurnakan pita suara daripada Mama Surya dalam nama Yesus, bahkan disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Buat jemaatku yang lain Tuhan, kami percaya Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan satu persatu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat umatmu, jemaatmu sedang bekerja, berkati Tuhan usahanya, pekerjaannya, mata pencarian, karirnya, toko, restoran, pabrik, peternakan, pertambangan, perhotelan, apapun yang diusahakan daripada umatmu, jemaatmu. Abang berdoa dalam nama Yesus buat berhasil Tuhan, dalam nama Yesus buat berhasil. Demikian juga buat umatmu, jemaatmu dalam perjalanan Tuhan, dalam nama Yesus. Biar malaikat Tuhan mengawalinya dalam nama Yesus. Apapun yang ditumpanginya, kendaraan darat, laut maupun udara, dalam nama Yesus, dalam kawalan para malaikat Tuhan, sehingga dimanapun umatmu, jemaatmu berada, sukacita yang datang daripada Tuhan terus menyertai. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik Tuhan. Buat anak-anak kami yang sekolah, yang studi, sekalipun melalui streaming Tuhan, kami percaya urapan Tuhan, hikmat kepandaian daripada surgawi mengurapi anak-anak kami dalam nama Yesus. Anak cucu buyut kami diurapi Tuhan dalam nama Yesus. Kami percaya anak cucu buyut kami Tuhan, umat jemaatmu 10 kali lipat berlipat dan juga pandai. Makasih Bapak, makasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini sudah mulai dijalankan vaksin yang pertama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dan berdoa terus Tuhan, jamah pakai obat-obatan ini Tuhan, untuk kami semua diprotek ya Tuhan dari virus corona ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, pejabat tinggi negara Tuhan, TNI, Polri, Tuhan memberkati. Dan Bapak pun berdoa, satukan mereka dalam visi yang datang daripada Tuhan untuk menjalankan roda pemerintahan ini bersama-sama Tuhan, sehingga kami Indonesia maju, Indonesia menang Tuhan. Terima kasih Bapak. Tak lupa kami juga berdoa untuk korban daripada Sriwijaya 182 Tuhan. Tuhan, hiburkan mereka, hiburkan dalam nama Yesus. Beri kekuatan dan mereka juga mengerti Tuhan, apa yang terjadi adalah rancangan yang indah yang datang daripada Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau begitu baik, sungguh baik dan sangat baik. Pertemukan kami di minggu-minggu yang akan datang Tuhan, penuh dengan kesaksian di mana nama Tuhan yang dipermuliakan. Demikian Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan lain. Kami akan meneruskan aktivitas kami sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan tetap menyertai. Bahkan kami rindu berpisah, membawa berkat yang datang daripada Tuhan. Sebab dengan iman yang percaya, kami angkat tangan kami tinggi-tinggi Tuhan. Kami mau terima berkat yang datang daripada Allah Bapa dalam nama Yesus. Kasih daripada Yesus Kristus Tuhan, persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, bahkan kuasa darah Yesus dalam nama Yesus, kuasa darah Yesus membungkus, memprotek saudara sekalian mulai pagi hari ini sampai Maranatha
Yesus Kristus datang untuk yang kedua kali. Yang percaya diberkati oleh Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan memberkati. Sampai minggu depan. Ku bersyukur padamu, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Di setiap langkahku, selamat hari Minggu, jemaat Tuhan dimanapun berada. Saya mengundang kembali minggu depan kembali kita akan bersama-sama beribadah dalam live streaming. Sampai ketemu hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. God bless you.